Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailur Nazilur Rahman, yang biasa dipanggil Lailur. NIM 24023100071, kelas ICC Informatika 24. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komponen internal komputer. Pasti kita ingin tahu apa sih definisi atau pengertian dari komponen internal komputer. Komponen internal komputer adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam casing komputer yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi kalau saya misalkan komputer itu adalah sebuah tubuh dan komponen internalnya adalah organ-organ yang membuat tubuh itu berfungsi. Komponennya diantaranya itu ada CPU dan juga ada memori dan penyimpanan dan perangkat input dan output, dan yang terakhir yaitu jaringan dan konektivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelima komponen tersebut secara singkat. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsi CPU ini sangat vital pada komputer, yaitu sebagai pusat pengolahan data. Bayangkan CPU sebagai otak manusia yang menerima informasi, memprosesnya, lalu memberikan perintah. Kalau saya istilahkan lagi, komputer ini tidak akan hidup tanpa adanya CPU. Dan secara sederhana, CPU bertugas untuk menerima instruksi. Ini bisa berupa perintah dari sistem operasi, aplikasi, atau perangkat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua yaitu mengelola data. CPU atau Central Processing Unit akan mengelola data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan yang ketiga, memberikan output. Hasil dari pengolahan data akan ditampilkan, misalnya di layar monitor atau disimpan dalam hard disk. Kalau saya analogikan lagi, jika komputer adalah sebuah pabrik, CPU adalah manajer pabrik. CPU akan menerima pesanan atau instruksi, mengatur pekerja atau data, dan memastikan produk akhir atau output sesuai dengan pesanan. Komponen utama CPU atau Central Processing Unit yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, bagian yang melakukan perhitungan matematika dan operasi logika. Dan yang kedua yaitu ada CU atau Control Unit, yaitu mengontrol aliran data dan koordinasi seluruh aktivitas CPU. Yang ketiga yaitu register, yaitu memori sementara yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sedang diproses. Yang kedua ada memori. Memori dalam konteks komputer adalah seperti ruangan penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Kalau saya misalkan memori itu sebagai meja kerja, saya meletakkan alat tulis, kertas, dan benda-benda lain yang sedang saya gunakan di atasnya. Nah, memori itu seperti meja kerja tersebut, tempat CPU meletakkan data
yang sedang diproses. Dan jenis-jenis memori itu ada RAM atau Random Access Memory, dan juga ada ROM atau Read Only Memory, dan yang terakhir itu ada cache. Terus dari ketiga jenis memori itu digunakan untuk apa? Yang pertama, RAM itu digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh program. Yang kedua itu ada ROM. Nah, itu memori yang isinya sudah tertanam saat pembuatan dan tidak dapat diubah. Yang biasanya ROM ini digunakan untuk menyimpan BIOS atau Basic Input Output System. Terus yang terakhir ada cache. Ini memori berukuran kecil yang sangat cepat, yang biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Jadi kalau kita analogikan, memori ini seperti otak manusia yang menyimpan informasi sementara saat sedang berpikir. Terus yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan dalam komputer adalah tempat di mana data disimpan secara permanen. Misalnya kalau saya contohkan itu seperti lemari pakaian kita, di mana di situ kita menyimpan pakaian, baju, sepatu, dan barang-barang lainnya. Nah, di dalam komputer, lemari pakaian itu disebut dengan perangkat penyimpanan. Terus apa sih bedanya memori dan penyimpanan? Pasti kita bertanya-tanya, apa sih bedanya memori dan penyimpanan? Baik, di sini saya akan sedikit mengurai tentang perbedaannya. Kalau memori itu untuk fitur kecepatan itu sangat cepat, sedangkan penyimpanan itu lebih lambat. Dan juga untuk kapasitas pada memori itu lebih kecil, sedangkan pada penyimpanan itu lebih besar. Dan fungsinya itu kalau memori menyimpan data sementara yang sedang digunakan, dan kalau penyimpanan yaitu menyimpan data secara permanen. Contohnya kalau yang memori itu RAM, dan juga kalau yang penyimpanan itu hard disk atau SSD. Dan yang keempat ada perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Bayangkan seperti kamu memberikan instruksi kepada komputer. Contoh dari perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan touchscreen, di mana keyboard itu digunakan untuk mengetik teks, angka, dan perintah. Mouse itu digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memilih item. Scanner yaitu digunakan atau berfungsi untuk mengubah dokumen fisik seperti kertas menjadi format digital. Dan mikrofon fungsinya untuk merekam suara, dan webcam fungsinya untuk merekam video. Dan masih banyak lagi perangkat input yang saya tidak sebutkan. Yang saya sebutkan barusan itu hanyalah perangkat input yang umum. Dan komponen yang terakhir atau yang kelima yaitu jaringan dan konektivitas. Jaringan komputer adalah interkoneksi beberapa perangkat komputer yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi
dan berbagi data. Bayangkan seperti sebuah komunitas di mana setiap anggota komputer dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi. Terus, konektivitas adalah kemampuan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan berinteraksi dengan perangkat lain. Ini seperti jalan atau jembatan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Intinya, jaringan dan konektivitas adalah fondasi dari dunia digital kita saat ini. Mereka memungkinkan kita untuk terhubung, berbagi, dan berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia. Mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana terdapat kekeliruan dari tutur kata saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum